Pasundan Bandung. Hari ini Senin 23 November 2020 saya akan melaksanakan UKIN UKM PTG dan ini kartu peserta UKIN UKM PTG saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan siapa yang memimpin doa? Sabi. Silakan Sabi. Sebelum mengawali kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sabi. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan layar screen-nya. Nah, di situ ada pertanyaan mengenai apa yang kalian ketahui tentang reproduksi tumbuhan. Dan yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang kultur jaringan. Oke, silakan. Untuk pertanyaan pertama. Sakti Bu, itu buat pertanyaan pertama jawabannya proses perkembangbiakan untuk menghasilkan keturunan Bu. Iya, bagus. Bagus sekali. Jadi yang dimaksud dengan reproduksi tumbuhan yaitu perkembangbiakan yang untuk menghasilkan keturunan pada tumbuhan. Nah, sekarang pertanyaan kedua, apa yang kalian ketahui tentang kultur jaringan? Silakan. Suhendra. Ya, silakan Suhendra. Bertambahnya keturunan pada tumbuhan, Bu. Ya. Bagus sekali Suhendra, terima kasih. Jadi bertambahnya keturunan pada tumbuhan. Itu kultur jaringan ya. Jadi tapi melalui beberapa tahapan ya kalau kultur jaringan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pembelajaran hari ini. Yaitu setelah melakukan pembelajaran melalui literasi materi, pengamatan video, pendekatan saintifik, metode diskusi, dan model discovery learning, peserta didik dapat yang pertama yaitu membedakan reproduksi seksual dan reproduksi aseksual pada tumbuhan dengan benar. Yang kedua, yaitu menganalisis proses yang terjadi pada sistem reproduksi tumbuhan dengan baik. Dan yang ketiga, yaitu membuat hasil kajian pustaka mengenai reproduksi seksual dan aseksual pada tumbuhan, serta proses yang terjadi pada sistem reproduksi tumbuhan yang kemudian dipresentasikan bersama kelompoknya, ya, dan dikirim dalam bentuk video melalui WhatsApp, grup WhatsApp ya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, apa yang kalian lihat pada gambar yang 1, 2, 3, sampai dengan 6, silakan. Pada gambar 1, siapa yang mau menjelaskan atau menyebutkan gambar apa ini? Untuk gambar yang pertama, bisa Sabik saja Bu yang menjawab. Ya, silakan Sabik. Gambar yang pertama adalah spora yang lepas, Bu. Ya, spora yang lepas. Kemudian, bagus sekali. Terus, gambar kedua, silakan. Siapa? Silakan. Opik. Silakan Opik. Bawang merah. Iya, betul. Bawang merah ya. Tumbuhan bawang merah. Nah, kemudian yang ketiga. Ya, Bu.
ketiga silakan. Gambar apa? Tumbuhan kunyit, Bu. Iya, tumbuhan kunyit. Nah, terus? Iya, bagus. Terus yang keempat, gambar keempat. Tumbuhan sulur yang tumbuhnya menjalar, Bu. Iya, bagus Windy. Terima kasih Windy. Coba, Bu. Terus yang kelima, gambar kelima. Batang tumbuhan yang menempel ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Iya, terima kasih Septi. Nah, terus gambar yang terakhir. Gambar terakhir yang keenam. Penyerbukan pada bunga, Bu. Oh iya, bagus. Terima kasih Jaka. Nah, itu jadi beberapa gambar yang sudah kalian lihat ya, dan kalian sudah tahu gambarnya. Nah, kemudian hari ini kita akan membahas mengenai reproduksi pada tumbuhan. Ibu akan menjelaskan secara singkat bagaimana itu reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif atau aseksual, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin yang terjadi tanpa melibatkan alat perkawinan sama sekali, tidak tergantung pada adanya alat kelamin. Itu adalah perkembangbiakan vegetatif. Nah, kemudian perkembangbiakan vegetatif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama vegetatif alami, yang kedua vegetatif buatan. Kita bahas satu-satu dulu. Untuk vegetatif alami itu perkembangbiakan terjadi apabila terbentuknya individu baru, terjadi dengan sendirinya atau tanpa bantuan manusia. Jadi alami ya. Nah, pada vegetatif alami itu contohnya membelah diri, spora, kuncup, ubi batang, ubi akar, rizoma atau rimpang, umbi lapis, geragi, stolon, dan tunas adventif. Ya. Nah, kemudian untuk vegetatif buatan itu perkembangbiakan terjadi apabila manusia melakukan budidaya terhadap suatu tanaman untuk memperoleh keturunan baru secara vegetatif. Contohnya itu ada mencangkok, menempel, menyambung, merunduk, stek, dan kultur jaringan. Siapa yang sudah melakukan mencangkok atau menyambung dari vegetatif buatan ini? Coba silahkan. Siapa? Ada yang sudah pernah? Sudah pernah, Bu. Iya. Udah pernah, Bu. Pernah, Bu. Iya, pasti di ATPK akan melakukan kegiatan tersebut ya. Nah, kemudian ada perkembangbiakan generatif atau secara seksual, merupakan cara reproduksi yang melibatkan proses peleburan gamet jantan dan gamet betina. Proses peleburan dua gamet induk ini biasa disebut pembuahan, ya. Nah, reproduksi generatif terjadi pada tumbuhan berbiji, baik gimnospermae, berbiji terbuka, maupun angiospermae, berbiji tertutup. Gitu ya. Nah, di sini ada gambar bunga, silahkan kalian perhatikan bunganya. Di sini ada benang sari atau statement, terus putik yaitu karpel, ada kelopak atau sepal, terus ovula, tangkai bunga, mahkota bunga atau petal, ini bagiannya. Nah, terus dasar bunga atau reseptakel, ya. Nah, pada proses reproduksi pada tumbuhan, itu ada penyerbukan. Penyerbukan sendiri disebut autogami. Nah, penyerbukan tetangga itu disebut geitonogami. Nah, penyerbukan silang itu disebut alogami atau senogami. Yang terakhir, penyerbukan bastar atau hibridogami. Nah, kemudian jenis-jenis penyerbukan berdasarkan faktor yang menyebabkan sampainya serbuk sari ke kepala putik. Itu ada beberapa. Yang pertama, penyerbukan oleh angin atau anemogami. Yang kedua, penyerbukan oleh hewan atau zodiogami.
Yang ketiga, penyerbukan oleh air atau hidrogami, dan yang terakhir adalah penyerbukan oleh manusia. Ya. Nah, terus ada pembuahan. Pembuahan itu dibagi dua, pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Nanti kalian lihat pembahasannya ada di buku ajar, bahan ajar, dan di video ya. Nah, terus pengertian tahap saprofit dan gametofit dalam siklus hidup tumbuhan itu ada 3, gametogenesis tumbuhan lumut, metagenesis tumbuhan lumut, metagenesis tumbuhan paku, metagenesis tumbuhan berbiji. Nanti ada pembahasannya di video dan di bahan ajar ya. Kemudian pemencaran tumbuhan. Pemencaran tumbuhan tanpa bantuan faktor luar dan bantuan faktor luar. Dengan bantuan faktor luar, ada anemokori, hidrokori, zokori, dan antropokori. Nanti kalian bisa lihat di pembahasan yang ada di video dan di bahan ajar ya. Nah, sudah selesai. Sekarang, nah setelah Ibu bahas, Ibu memberikan pembahasan, untuk penilaian pembelajaran hari ini akan dilihat dari keaktifan kalian dalam mengemukakan pendapatnya dalam pertanyaan yang Ibu ajukan ataupun ketika kalian mengajukan pertanyaan. Selain itu, dari pemaparan kalian ketika memaparkan hasil diskusi. Maka dari itu, kalian harus lebih aktif dalam mengemukakan pendapat atau berdiskusi ya. Nah, kegiatan pembelajaran kali ini dilakukan secara berkelompok, diskusi LKPD yang akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp group ya. Nah, selain itu, Ibu akan mengirimkan modul sebagai bahan ajar untuk kalian dan video sebagai penunjang materi pembelajaran yang akan kalian pelajari. Sekarang, Ibu akan mengirimkan link LKPD dan bahan ajar serta video yang akan kalian pelajari ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Iya, Bu. Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, silahkan dilihat grup WhatsApp-nya sudah Ibu kirimkan. Sudah ada? Bagaimana? Bu. Iya. Nah, sekarang kalian diskusikan LKPD yang sudah Ibu kirim dan mengisi LKPD dengan literasi modul atau bahan ajar dibantu dengan video ya yang tadi Ibu kirim. Silahkan kalian cari sumber lain, jangan terpaku pada sumber yang sudah Ibu bagi ya. Oke. Tapi jangan keluar dari Google Meet ini ya. Silahkan kalian diskusikan saja di grup WhatsApp. Grupnya yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Ya. Iya, Bu. Kelompok yang kegiatan pembelajaran untuk diskusi itu Ya, sudah Bu. ada di pertemuan sebelumnya. Silahkan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan ya.
Waktu diskusinya 5 menit lagi ya. Silakan dimaksimalkan jawaban dari hasil diskusi kalian ya. Silakan kalian cermati lagi jawaban-jawaban yang sudah diisi di LKPD-nya. Kemudian bahan ajarnya disilakan dibaca lagi. Khawatir ada kekeliruan ketika membaca ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Baiklah, waktunya sudah habis. Silakan siapa yang mau mempresentasikan untuk soal nomor 1? Untuk soal nomor 1 bisa Sabik aja, Bu. Ya, sebentar ya, Ibu ini dulu. Ibu share dulu soalnya ya. Iya, Bu. Nah, udah ada Sabik? Yang lainnya udah ada? Udah, Bu. Udah, Bu. Untuk soal nomor 1, di situ ada 3 soal. Yang pertama, carilah dari berbagai sumber termasuk pada gambar di samping golongan Gymnospermae atau Angiospermae. Kedua, bagaimana reproduksi seksual pada tumbuhan tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana reproduksi aseksual pada tumbuhan tersebut. Sabik sudah siap? Siap, Bu. Silahkan jawab. Untuk nomor 1, jawaban A itu Angiospermae. Untuk B, mangga berkembang biak secara generatif atau kawin dengan penyerbukan pada bunganya. Mangga termasuk Angiospermae atau tanaman biji tertutup yang memiliki struktur bunga yang kompleks dan merupakan bunga di mana bagian bunga jantan benang sari dan bagian bunga betina atau putik bunga menjadi satu menempati bagian pada bunga yang sama. Perkawinan pada bunga mangga terjadi saat proses menempelnya serbuk sari atau stamen dari benang sari pada kepala putik atau stigma. Cukup, Bu. Yang nomor 3-nya? Oh iya, Bu. Astagfirullah. Lupa, Bu. Yang 3-nya. Selain dengan penyerbukan, mangga juga dapat diperbanyak dengan perkembangan vegetatif atau tak kawin atau buatan, yaitu melalui pencangkokan. Pada proses ini, cabang pohon dipangkas, dikupas, kemudian dibungkus dengan tanah sebagai media pertumbuhan dan ditutup dengan plastik. Setelah beberapa lama, akar akan tumbuh dari kupasan ini, lalu batang bisa ditebang dan ditanam sebagai bibit tanaman baru. Perkembangbiakan dengan pencangkokan memiliki kelebihan, yaitu lebih cepat menghasilkan tanaman baru daripada dengan penyerbukan, dapat
menghasilkan bibit dalam jumlah besar. Sifat Ya. bibit sama petir dengan tanaman induk karena bersifat vegetatif. Namun, pencangkokan ini memiliki kelemahan yaitu tidak adanya keanekaragaman genetik pada bibit yang dihasilkan. Akibatnya, bibit dapat menjadi rentan pada persebaran penyakit tanaman yang menular. Cukup, Bu. Iya. Ya, terima kasih Sabik ya. Bagus sekali jawaban dari Sabik. Nah, silahkan sekarang untuk gambar nomor 2. Nah, ini. Soal nomor 2, A. Angiospermae. Ya. B. Tunas adalah tumbuhan yang tumbuh dari batang yang berada dalam tanah. Umumnya, individu baru tumbuh tidak jauh dari induknya sehingga tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas membentuk rumpun. Iya, bagus. Bagus sekali Dewi ya. Jadi soalnya itu tadi carilah dari berbagai sumber mengenai tumbuhan golongan Gymnospermae atau Angiospermae. Tadi Dewi menjawab Angiospermae. Nah, dan bagaimana reproduksi aseksual pada tumbuhan tersebut, yaitu tunas. Ya kan? Tadi tunas yang dijawab oleh Dewi. Nah, terima kasih Dewi, jawabannya bagus sekali. Nah, sekarang yang ketiga soalnya adalah carilah dari berbagai sumber mengenai tumbuhan pada gambar di samping tergolong Gymnospermae atau Angiospermae. Nah, dan bagaimana reproduksi seksual pada tumbuhan tersebut? Silahkan, siapa yang mau jawab untuk soal nomor 3? Silahkan, soal nomor 3. Siapa? Dede, ada? Nggak ada ya? Ada yang mau jawab? Windy, mau? Gimana? Sabik mungkin? Gimana Sabik nomor 3 ya? Suhendra, Bu. Siapa? Suhendra. Oh iya, silakan Suhendra. Ih, Sabik. A. Angiospermae. B. Ya. Perkembangan biakan mawar secara seksual. Ini dimulai melibatkan serbuk sari dan putik. Perkembang biakan ini maksudnya tanggung jawabnya siapa? dengan proses penyerbukan, yakni pertemunya serbuk sari putik. Jika penyerbukan berhasil, maka akan terjadi proses pembuahan sehingga tumbuh biji. Biji inilah yang kemudian menjadi individu baru. Sudah, Bu? Ya. Terima kasih Suhendra. Jawabannya bagus. Nah, terus untuk soal terakhir yaitu gambar nomor 4. Silakan kelompok mana yang mau menjelaskan? Di situ ada peta konsep. Untuk yang keempat ada peta konsep. Lengkapilah titik-titik pada peta konsep berikut ini. Nah, di situ ada titik-titiknya. Silakan siapa yang mau menjelaskan? Septi. Ya, silakan Septi. Proses reproduksi pada tumbuhan terbagi menjadi 2. Pertama, perkembangbiakan vegetatif atau aseksual. Yang kedua, perkembangbiakan generatif atau seksual. Perkembangbiakan vegetatif aseksual dibedakan menjadi 2, yaitu vegetatif alami, yang kedua vegetatif buatan. Vegetatif alami meliputi pembelahan diri, spora, tunas, umbi batang, umbi bakar, umbi lapis, rizoma atau akar tinggal atau rimpang, gragi atau stolon, tunas adventif. Terus perkembangbiakan vegetatif buatan meliputi mencangkok, menempelkan, menyambung, merunduk, stek, kultur jaringan. Terus perkembangbiakan generatif atau seksual terbagi menjadi 2, yaitu Gymnospermae
sama Agniosphermae. Gymnospermae atau berbiji terbuka, Agniosphermae atau berbiji tertutup, ditandai dengan munculnya bunga. Alat reproduksinya adalah putik dan benang sari. Ya, bagus sekali, Septi. Nah, jadi perkembangbiakan tumbuhan itu ada vegetatif dan generatif. Nah, yang vegetatif itu adalah aseksual. Seksual itu dibagi dua, yaitu alami dan buatan. Nah, meliputi membelah diri, spora, tunas, kemudian umbi batang, umbi akar, umbi lapis, rizoma, geragi, dan tunas adventif. Nah, untuk vegetatif buatan itu yaitu contohnya mencangkok, menempel, menyambung, merunduk, stek, dan kultur jaringan. Nah, untuk perkembangbiakan generatif itu secara seksual. Secara seksual itu ada Gymnospermae atau berbiji terbuka dan Angiospermae atau berbiji tertutup. Nah, ditandai dengan munculnya bunga. Itu alat reproduksinya berupa putik dan benang sari. Oke, bagus sekali ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan menanyakan apakah yang kalian pahami pada materi hari ini. Silahkan, siapa yang mau jawab? Apa yang kalian pahami pada materi hari ini? Iya, Bu. Yang pertama boleh Sabik, Bu. Oh iya, silakan. Sabik atau siapa? Ya. Sabik, Bu. Oh, silakan Sabik. Dari materi hari ini yang dapat Sabik pahami, reproduksi tumbuhan adalah proses berkembang biak atau pembentukan individu baru atau keturunan pada tanaman. Ada dua macam cara perkembangbiakan tumbuhan, yaitu yang melibatkan alat perkawinan maupun yang tidak melibatkan alat perkawinan. Perkembangbiakan yang tidak melibatkan alat perkembangbiakan disebut perkembangbiakan vegetatif atau perkembangbiakan secara tidak kawin atau aseksual. Perkembangbiakan yang melibatkan alat perkawinan disebut perkembangbiakan generatif atau seksual. Cukup, Bu. Ya. Ya, terima kasih Sabik. Nah, itu terima kasih kalian berarti sudah paham. Yang lainnya sudah paham belum sampai ke situ? Siap, sudah, Bu. Paham ya? Terima kasih. Sekarang pertanyaan kedua, apa manfaat yang didapat dengan mempelajari materi hari ini? Silakan. Oke, Sabik mau jawab lagi? Boleh, Bu. Speakernya aktif. Boleh, silahkan. Untuk yang kedua, kita bisa mengetahui proses reproduksi dari tumbuhan tersebut. Ya. Sehingga apabila nanti kita melakukan penanaman, tanaman bisa dengan berkembang biak seksual atau aseksual. Sehingga tanaman yang kita tanam akan bertambah banyak dan bisa nantinya dibudidaya. Nah, bagus sekali. Terima kasih Sabi. Jadi itu sangat bermanfaat untuk nanti kalian ke depannya di ATPH ini kalian bisa mengaplikasikan apa yang sudah kalian pelajari untuk memperdalam mengenai materi stek ataupun vegetatif alami ataupun buatan, bisa kalian lihat di bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan. Untuk melengkapi silakan kalian cari sumber lain yang dapat bermanfaat bagi kalian ya dalam mengaplikasikan pembelajaran di jurusan ATPH ya. Baiklah anak-anak, sekarang siapa yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran yang sudah kita pelajari? Ayo, silakan. Via mau mencoba? Kesimpulannya pada pembelajaran hari ini, reproduksi tumbuhan adalah proses kembang biak atau pembentukan individu baru atau keturunan pada tanaman. Ada dua macam cara perkembangbiakan tumbuhan, yaitu yang melibatkan alat perkawinan maupun yang tidak melibatkan alat perkawinan. Perkembangbiakan yang tidak melibatkan alat perkembangbiakan disebut perkembangbiakan vegetatif atau perkembangbiakan secara tidak kawin atau aseksual.
Perkembangbiakan yang melibatkan alat perkawinan disebut perkembangbiakan generatif atau aseksual. Sudah, Bu. Iya, terima kasih. Itu kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini ya. Terima kasih anak-anak. Kesimpulannya adalah reproduksi tumbuhan, proses kembang biak atau pembentukan individu baru atau keturunan pada tanaman. Ada dua macam alat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu yang melibatkan alat perkawinan maupun yang tidak melibatkan alat perkawinan. Perkembangbiakan yang tidak melibatkan alat perkawinan itu disebut perkembangbiakan vegetatif. Nah, dan perkembangbiakan yang melibatkan alat perkawinan itu disebut generatif ya. Kemudian untuk melihat pemahaman kalian dalam proses pembelajaran hari ini, Ibu akan mengirimkan sebuah link evaluasi pembelajaran, ingin melihat sampai mana pemahaman kalian ya. Di grup WhatsApp akan Ibu kirimkan. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah ada? Silahkan dilihat di WhatsApp grup ya. Sudah, Bu. Iya. Sudah, Bu. Silahkan ya. Nah, untuk tugas kalian di rumah, kalian membuat laporan hasil analisis kajian pustaka mengenai materi yang sudah dilaksanakan hari ini, yaitu tentang reproduksi tumbuhan. Nah, kemudian dipresentasikan oleh kelompok dan dibuat video presentasi. Kemudian kirimkan videonya melalui WhatsApp group. Nah, jadi yang tadi sudah kalian dapatkan, yang dipresentasikan tadi, kalian buat sebuah laporan. Kemudian laporan itu dibuat, dipresentasikan oleh kelompok, dibuat video, dan nanti videonya dikirimkan ke Ibu. Ya. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini dengan lancar. Terima kasih yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19, tapi kalian tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang siapa yang mau menutup pembelajaran? Sabik, Bu. Silakan Sabik. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.